Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari aktivitas berbicara. Lidah menjadi salah satu alat utama dalam menyampaikan pikiran, perasaan, dan keyakinan. Namun, dalam pandangan Islam, lidah juga merupakan salah satu anggota tubuh yang memiliki pengaruh besar terhadap kebaikan atau keburukan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, lidahnya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, maka aku akan menjamin surga untuknya." Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga dan menggunakan lidah secara bijak. Menekuk lidah ke atas, secara simbolis dapat diartikan sebagai bentuk menahan diri, mengarahkan ucapan kepada yang baik, serta menggunakan lidah untuk berzikir, berdoa, dan menyampaikan kebenaran. Dalam Islam, ucapan yang baik tidak hanya bernilai sosial, tapi juga memiliki dimensi spiritual yang sangat tinggi. Oleh karena itu, membiasakan diri mengendalikan dan mengarahkan lidah kepada kebaikan adalah bagian dari ibadah yang tinggi nilainya di sisi Allah. Di video kali ini, kita akan membahas 5 kedahsyatan dari praktik menekuk lidah ke atas atau menjaga dan menggunakan lidah dengan penuh kesadaran dalam perspektif Islam. Masing-masing poin tidak hanya akan dijelaskan secara rasional dan psikologis, tetapi juga didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Semoga pembahasan ini mampu menjadi motivasi untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam berbicara serta menjadikan lisan sebagai jalan menuju kebaikan dan keridhaan Allah. 1. Meningkatkan kualitas ibadah. Dalam Islam, kualitas ibadah tidak hanya dinilai dari segi fisik dan gerakan, tetapi juga dari kehadiran hati dan pemanfaatan anggota tubuh dengan benar, termasuk lidah. Lidah menjadi komponen utama dalam banyak bentuk ibadah. Salat membutuhkan bacaan, doa memerlukan pengucapan, zikir dilakukan dengan lisan, dan membaca Al-Quran adalah ibadah yang sepenuhnya menggunakan lidah. Menekuk lidah ke atas, dalam arti membiasakan diri untuk memanfaatkan lidah dalam kebaikan, berarti menjadikan lidah sebagai alat utama penghubung antara seorang hamba dan Robnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Ibadah yang dilakukan dengan lisan menuntut kehadiran hati. Saat seorang muslim membaca Al-Fatihah dalam solat, mengucap tasbih, tahmid, atau takbir, ia tengah melakukan aktivitas ibadah lisan yang berdampak besar pada keutuhan spiritual. Dengan membiasakan lidah menekuk ke atas, tidak membiarkannya liar berkata-kata, hati pun dilatih untuk selalu sadar akan kehadiran Allah. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar menjelaskan bahwa zikir yang dilakukan dengan lisan secara terus-menerus akan menuntun kepada zikir hati, dan zikir hati inilah yang menjadi sumber kehusyukan sejati. Dalam konteks ini, menekuk lidah ke atas juga berarti membatasi kata-kata yang sia-sia, membebaskan waktu bicara untuk hanya hal-hal yang bernilai ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat Allah sampai mereka mengatakan bahwa engkau gila." Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini,
kita melihat bagaimana Nabi mendorong umatnya untuk menggunakan lidah dalam mengingat Allah secara intens. Ini adalah kunci peningkatan kualitas ibadah. Orang yang lidahnya dipenuhi zikir, hatinya akan lebih mudah khusyuk dalam sholat, lebih hikmat dalam membaca Al-Quran, dan lebih kuat dalam menahan hawa nafsu. 2. Mendorong keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Menekuk lidah ke atas juga bermakna menyiapkannya hanya untuk mengatakan yang hak. Dalam dunia yang penuh kebatilan dan kemunafikan, menyuarakan kebenaran menjadi bentuk keberanian yang agung. Lidah adalah senjata yang bisa menegakkan keadilan, membela yang tertindas, dan menyampaikan risalah Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak, padahal kamu mengetahuinya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Menyampaikan kebenaran adalah bentuk tanggung jawab moral. Dalam Islam, diam terhadap kebatilan ketika mampu berbicara adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah ilmu dan dakwah. Dengan menekuk lidah ke atas, artinya mengarahkannya hanya pada perkataan yang hak dan tepat. Seorang muslim belajar menjadi pejuang kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik jihad adalah perkataan yang benar di hadapan pemimpin yang zalim." Hadis riwayat Abu Dawud. Perkataan yang benar bukan hanya berlaku dalam konteks politik, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ketika melihat kemungkaran di keluarga, komunitas, atau media sosial. Keberanian menyampaikan kebenaran adalah buah dari iman yang kuat dan kontrol diri yang baik. Orang yang pandai menahan lidah dari kebohongan dan menyampaikannya hanya untuk yang benar telah menjadikan lidahnya sebagai alat jihad dan amal saleh. Ibnul Qayyim mengatakan, lidah yang digunakan untuk menyampaikan kebenaran lebih tajam dari pedang. Tapi itu adalah pedang yang menyembuhkan, bukan menyakiti. Oleh karena itu, keberanian menyuarakan kebenaran akan mendatangkan keberkahan baik di dunia maupun akhirat. 3. Pembentukan karakter yang baik. Lidah yang terjaga mencerminkan akhlak yang baik. Seseorang yang mampu menahan lisannya dari berkata kasar, mencaci, berdusta, atau menghina, sedang melatih jiwanya untuk memiliki kendali diri, self-control, yang tinggi. Dalam Islam, akhlak adalah ukuran keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bersabda, "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya." Hadis riwayat Tirmizi. Akhlak yang mulia tidak hanya terlihat dari perbuatan, tetapi juga dari ucapan. Kata-kata bisa menjadi senjata yang melukai lebih dalam dari pedang. Oleh karena itu, menjaga lidah adalah salah satu bentuk pengendalian jiwa dan akhlak yang luhur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menekuk lidah ke atas, dalam konteks ini, adalah memilih diam saat emosi memuncak, menahan diri dari komentar negatif, dan menggantinya dengan kata-kata yang menyejukkan. Orang yang terbiasa demikian akan membentuk karakter sabar, santun, dan bijak, karakter yang sangat dicintai dalam Islam. Ibn Mas'ud berkata, "Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, tidak ada yang lebih berhak di penjara lama selain dari lidah." Pernyataan ini mengajarkan bahwa karakter yang baik bukan muncul dari sekedar niat, tapi dari kebiasaan menjaga lisan secara konsisten. Lidah yang dijaga akan menghasilkan jiwa yang bersih, relasi sosial yang harmonis, dan reputasi yang terjaga. 4. Memperkuat hubungan dengan Allah. Lidah adalah penghubung antara hati dan Tuhan. Seseorang yang senantiasa menggunakan lidahnya untuk menyebut nama Allah akan merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah hidupnya. Dalam Islam, zikir dengan lisan adalah sarana untuk menyambung kembali hati yang mungkin telah jauh dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Hubungan dengan Allah tidak cukup hanya dengan ibadah ritual, tetapi juga dengan zikir yang terus-menerus.
Menekuk lidah ke atas berarti menjadikan zikir sebagai kebiasaan lisan yang pada akhirnya menumbuhkan rasa cinta, takut, dan harap kepada Allah. Inilah inti dari hubungan ruhiyah yang mendalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di tengah kerumunan, maka aku mengingatnya di tengah kerumunan yang lebih baik dari mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zikir juga merupakan tanda keimanan yang hidup. Seorang hamba yang senantiasa menyebut nama Allah dalam keadaan lapang maupun sempit adalah orang yang hatinya selalu terhubung dengan langit. Maka hubungan dengan Allah bukan hanya dijaga saat sholat, tapi juga saat bekerja, berjalan, bahkan berbicara, semua bisa jadi ibadah bila lidah dijaga. 5. Penyembuhan spiritual dan mental. Lidah yang digunakan untuk menyebut nama Allah, membaca Al-Quran, dan berkata yang baik memiliki efek penyembuhan yang sangat besar bagi hati dan jiwa. Dalam era modern, banyak orang mengalami stres, kecemasan, dan depresi. Islam memberi solusi melalui kekuatan lisan, zikir, doa, dan istighfar sebagai terapi spiritual. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Banyak ulama salaf yang menyembuhkan penyakit hati mereka dengan zikir yang konsisten. Bacaan-bacaan seperti La ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah, dan doa-doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi penyejuk jiwa dan penolak kesedihan. Zikir menyejukkan hati dan mengusir bisikan negatif dari setan. Orang yang lidahnya aktif dalam berzikir akan memiliki benteng batin yang kuat, tidak mudah marah, tidak mudah depresi, dan tidak mudah goyah ketika menghadapi ujian hidup. Menekuk lidah ke atas berarti menjadikan lisan sebagai sumber penyembuhan, bukan luka. Dengan lidah, kita bisa membasuh jiwa yang luka dengan istighfar, menenangkan hati yang gelisah dengan tasbih, dan memperkuat semangat hidup dengan doa. Inilah kekuatan dahsyat yang tak terlihat, tapi sangat nyata dalam kehidupan seorang muslim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, menekuk lidah ke atas bukan sekedar simbol fisik, tetapi adalah sikap batin untuk menjaga dan menggunakan lidah sesuai dengan ajaran Islam. Dalam setiap kata yang terucap, terdapat tanggung jawab besar yang harus dipikul seorang muslim. Allah dan para malaikat mencatat setiap ucapan, dan tidak ada satupun yang luput dari pengawasannya. Kelima kedahsyatan ini mulai dari meningkatkan kualitas ibadah hingga menjadi terapi spiritual, menunjukkan bahwa menjaga lidah bukan hanya persoalan adab sosial, tetapi juga kunci keberhasilan hidup dunia dan akhirat. Lidah yang terjaga akan menuntun hati menjadi bersih, amal menjadi ikhlas, dan hubungan dengan sesama serta Allah menjadi kuat. Semoga kita semua senantiasa diberi taufik oleh Allah untuk bisa menjaga lidah kita, mengarahkannya hanya kepada hal-hal yang baik, dan menjadikannya sebagai wasilah menuju surga. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.